Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Bagian ini kita akan melanjutkan tentang proses penciptaan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita melanjutkan penjabaran firman Tuhan hari ini. Bapa kami dalam sorga, berikan kami hati yang siap untuk ditabur oleh benih firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam bagian ini, saya akan melanjutkan tentang proses penciptaan terang. Namun hari ini kita akan melihat secara meluas, yaitu dari kacamata Injil, bagaimana melihat kata terang itu sendiri, dan bagaimana kita juga dapat merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menangkap pesan Allah yang untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita mengenal siapa Allah itu, Sang Pencipta alam semesta ini, sehingga dalam kehidupan kita memiliki pengharapan hanya di dalam Dia. Mari kita akan lihat penjelasan melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, latar belakang budaya seperti apa yang mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel kuno masa itu? Yaitu kebudayaan timur dekat kuno. Dalam konteks penciptaan, kepercayaan budaya timur dekat kuno memiliki narasi tentang penciptaan. Namun narasi timur dekat kuno cenderung menggambarkan asal dari penciptaan dunia, dimulai dari konflik atas rivalitas dewa-dewanya. Contoh, Dewa Marduk, Tiamat, dan Yam. Berbeda dengan Allah yang diajarkan Alkitab. Kejadian menggambarkan Allah sebagai pencipta tunggal yang menciptakan alam semesta dan manusia dengan begitu harmonis, dan mampu menciptakan dari hal yang tidak ada menjadi ada. Jika melihat narasi Enuma Elis itu adalah salah satu mitos penciptaan yang berasal dari Babilonia. Ini ditemukan oleh Austin Henry Layard pada tahun 1849 di perpustakaan Asyur Banipal di Niniwe. Di sana dikatakan bahwa sejatinya kosmos ini diciptakan berdasarkan mayat Dewa Tiamat yang dibelah menjadi dua oleh Dewa Marduk, tetapi berbeda dengan Elohim yang diperkenalkan oleh Alkitab. Ia adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hal ini sesungguhnya mengajarkan kepada umat Israel pada masa itu untuk menyatakan kuasa Allah tidak ada duanya. Kuasa Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun, karena Dia adalah Allah yang sangat berkuasa, yang mampu menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Orang-orang pada masa itu tidak sedikit yang mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan dari materi yang sudah ada. Dan kini Alkitab mengajarkan bahwa Elohim mampu menciptakan dari hal yang tidak ada menjadi ada secara harmonis, tanpa adanya perperangan terlebih dahulu, seperti yang dipercaya oleh budaya timur dekat kuno pada saat itu. Elohim bukan hanya berkuasa dan melakukan secara harmonis, tetapi ia juga menciptakan sebuah fungsi. Jadi, penciptaan yang Elohim kerjakan bukan hanya berbicara penciptaan secara material, berbentuk fisik, tetapi ia juga menciptakan sebuah fungsi.
Apa yang Allah ciptakan tidak selamanya berfokus pada sebuah materi atau pengadaan suatu wujud fisik, tetapi juga berbicara tentang penciptaan suatu fungsi. Maka dari itu, ketika mendengar kata menciptakan, tidak bisa berfokus hanya pada satu poin, yaitu hal yang berbentuk fisik, tetapi menciptakan juga berbicara tentang bagaimana Allah mampu menciptakan sebuah fungsi tanpa mengadakan wujud fisik. Dalam hal ini, Alkitab ingin mengajarkan sebuah tujuan dari apa yang tertulis dalam kitab Kejadian, yaitu Tuhan memberikan makna, tujuan, dan fungsi di dalam semesta ini, agar semuanya berjalan dengan harmonis dan teratur sehingga manusia bisa hidup di dalamnya. Dari gelapnya samudra raya, Allah menciptakan terang. Hal ini berbicara tentang Allah menciptakan fungsi dari terang itu sendiri. Contoh, ketika saya berkata saya ingin menciptakan rumah tangga yang harmonis, apakah rumah tangga ini berarti berbicara tentang sebuah rumah dalam bentuk fisik? Tentu tidak. Rumah tangga ini berbicara tentang keberadaan yang berfungsi. Jadi, kalau kita kaitkan dengan apa yang Alkitab katakan tentang menciptakan, jangan terjebak pada hal material ketika membaca kata menciptakan dalam kitab Kejadian. Begitu juga untuk memahami terang dalam ayat ini. Terang di sini berbicara tentang fungsi. Inilah kemampuan Allah dalam menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, sekarang apa manfaat kita mengetahui Allah sebagai pencipta yang berbeda dari dewa-dewa atau ilah-ilah dunia ini? Seperti yang menjadi pengakuan iman rasuli dalam kalimat pertama dikatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta kalik langit dan bumi." Yang artinya bahwa aku percaya kepada Bapa yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dari kehampaan tanpa keraguan bahwa Dia akan menyediakan semua yang aku butuhkan, baik itu kebutuhan tubuh maupun jiwa. Sebab Ia adalah Allah yang bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Ia akan memelihara dan menopang ciptaannya, dan segala kesesakan yang Ia izinkan terjadi dalam hidupku, Ia mampu mengubahnya menjadi kebaikan. Sebab Ia sanggup melakukan keduanya itu. Dia Allah yang berkuasa sekaligus Bapa yang menggendongku. Kita dapat melihat ayat-ayat yang mendukung pernyataan-pernyataan di atas tadi. Matius 6 ayat 26, Roma 8 ayat 27, Yesaya 46 ayat 4. Hari ini saya akan membacakan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4. Firman Tuhan katakan, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Amin. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang tak pernah berubah, yang bertanggung jawab atas setiap ciptaannya, berbeda dengan ilah-ilah lain yang hanya bisa menciptakan, tetapi Dia tidak bertanggung jawab atas ciptaan-ciptaannya. Seringkali kita jumpai hal ini. Namun kalau kita melihat juga secara teologis, kalau kita melihat kata kekacauan, kosong, gelap gulita, ini adalah sebuah keadaan tanpa Allah. Ini adalah sebuah tipikal dari keadaan manusia tanpa Allah, yang telah mati di dalam dosa. Seorang teolog bernama Arthur Whipping berkata seperti ini, "Permulaan sejarah dari bumi ini bersesuaian dengan sejarah orang percaya di dalam Kristus. Apa yang terjadi dalam hubungan dengan dunia purba menemukan manusia yang dilahirkan kembali. Inilah yang menjadi gambaran tipikal dari peristiwa penciptaan ini untuk menyatakan siapakah manusia itu sesungguhnya. Manusia yang adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa, yang jauh dari hidup yang benar,
hidup di dalam kekacauan, belum berbentuk, kosong, sunyi, dan gersang. Itulah keadaan tipikal dari kehidupan manusia tanpa pertobatan di dalam Yesus. Melalui kronologi penciptaan ini, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kebenaran tipikal manusia alamiah tanpa Dia adalah seperti keadaan yang kacau, kosong, dan gelap gulita. Sampai anugerah menghampiri, maka akan ada kehidupan yang penuh pengharapan. Hidup kita di dalam dosa, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Keberadaannya yang nyata, namun sesungguhnya kosong dan kacau, karena pada hakikatnya telah mati di dalam dosa. Namun ketika anugerah itu menjemput dan menghampiri, yang tadinya bangsa yang berjalan dalam kegelapan, kini telah melihat terang yang ajaib, terang yang memimpin pada kehidupan. Oleh karena itulah Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Terang dalam kacamata Injil berbicara tentang setiap manusia yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terang itu akan menuntun pada kebenaran, karena terang akan dipisahkan dengan kegelapan. Hidup kita bukan lagi anak-anak gelap, tetapi anak-anak terang. Dunia akan kacau tanpa Allah. Hati manusia akan tidak damai tanpa Allah. Allah adalah hal yang utama dibutuhkan manusia, agar mereka tidak dikuasai oleh kegelapan. Sekarang, maukah engkau menghadirkan Allah setiap waktu dalam hidupmu? Supaya kita menjadi terang, supaya kita bisa memiliki pengharapan yang walaupun kita berjalan dalam jalan yang terjal, yang walaupun seperti yang dikatakan Daud, kita berjalan di dalam lembah kekelaman, namun aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ingatlah, engkau dan saya butuh Allah. Jangan pernah lupakan Dia. Kiranya penjabaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.